ada umat Islam tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Kalau ada umat Islam tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Saya menyikapi masalah pembenci para habaib. Saya menantang mubahalah. Saya siap mubahalah. Saya undang tuh wali dangdut sama si Imad, si Fuad Pleret, mereka-mereka yang tidak percaya para habaib, yang menghina keluarga Nabi. Saya siap mubahalah. Tentukan waktunya, siap ditonton sedunia di Monas. Saya tunggu jawabannya. Saya siap mubahalah bahwa Ba'alawi itu adalah keluarga Nabi. Aku terima tantanganmu. Tapi dalam mubahalah ini, aku tidak ingin mengorbankan siapapun. Karena aku tidak boleh mencelakai orang lain. Jadi aku akan bermubahalah di mana yang celaka hanya diriku sendiri. Aku tidak mau mencelakakan orang lain. Tetapi tentunya harus ada waktunya. Kalau waktunya itu nunggu hari kiamat 7 turunan percuma. Gak ada buktinya, keburu kita mati. Oleh karena itu, karena mubahalah juga tidak ada standarnya, karena Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika akan bermubahalah dengan pendeta tidak ada standarnya. Oleh karena itu aku akan bermubahalah dengan caraku sendiri, tapi tidak mencelakai orang lain, tetapi mencelakai diriku kalau aku salah. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, kalau saya salah ya Allah, demi kebenaran, demi edukasi, saya mohon kepadamu, saya diberi laknat mati seketika dalam hitungan 10 ke 10. Apabila kaum Ba'alawi atau Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad, maka kalau itu benar, saya rela disambar petir atau dengan cara apapun mati seketika, muntah darah sekarang juga dalam hitungan ke 10. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung ya Allah, kabulkanlah permohonan itu tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Allah, agar lebih afdol lagi, saya mengulanginya. Ya Allah, apabila Nabi Muhammad, apabila Ba'alawi atau Habaib itu keturunan Nabi Muhammad, maka hamba tolong dilaknat seketika sekarang dalam hitungan 10 ke 10 saya mati muntah darah. Tetapi kalau saya salah, maka kalau saya yang benar, maka saya tidak ingin orang lain mendapat celaka. Mubahalah itu hanya untuk diri saya sendiri ya Allah. Saya ikhlas mati sekarang juga disambar petir, muntah darah. Apabila Ba'alawi atau Habaib itu keturunan Nabi Muhammad dalam hitungan ke 10. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih ya Allah. Ternyata saya masih hidup dan tidak disambar petir. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Allah. Sudah waktunya seluruh umat Islam di Indonesia untuk memboikot para habaib dari setiap acara-acara. Karena kalau kita bandingkan, kita dengan kiai-kiai kita dari sisi ilmu, kiai-kiai kita lebih pintar dari para habaib. Kalau mengundang sholawatan dari sisi suara Said Zulfikar, Roma Irama lebih indah daripada suara para habaib. Lalu dari berdasar apa? Penceramah-penceramah kita yang dari Nahdlatul Ulama misalnya itu sangat kompeten, mempunyai kapabilitas yang luar biasa. Tetapi kalah panggung, mimbar-mimbar Rasulullah hari ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak berilmu dari klan-klan habaib. Kita yang sangat santun diajarkan masyarakat Nusantara oleh orang-orang tua kita, beberapa dekade ini Mas Rifki ini berubah.
Jadi mimbar-mimbar Rasulullah diisi caci maki oleh kelompok para kabaib Balawi ini. Sehingga para mukibun-mukibin mereka juga sekarang biasa mencaci maki. Kenapa? Karena tauladan mereka, para kabaib Balawi ini suka mencaci maki di atas mimbar. Akhirnya bangsa Nusantara yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang santun, memiliki kepribadian tinggi yang luhur, hari ini sudah ternodai oleh akhlak-akhlak non-Nusantara yang diterima dari para habaib-habaib ini. Itu dari sisi caci maki, belum dari sisi hurapat-hurapat. Hari ini para generasi kita juga sangat lihai dalam bercerita-cerita tentang khurafat. Jadi mimbar-mimbar Rasulullah hari ini diisi oleh bukan ilmu-ilmu agama, tetapi khurafat-khurafat, cerita-cerita, dongeng-dongeng, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, kalau alasannya mengundang para kabaib ini untuk berdakwah karena ilmu, ini tidak linier, tidak tepat, karena memang mereka kebanyakan tidak berilmu. Kalau mengundang mereka karena mereka cucu Nabi, mereka bukan cucu Nabi. Kalau mengundang mereka karena suaranya bagus, suara anak-anak Indonesia lebih bagus. Gambaran Muhyiddin dengan Habibnya itu semacam ini loh ya. Jadi si Muhyiddin ini katakan saja namanya si Bejo gitu aja ya. Bejo. Bejo ini cinta banget terhadap yang namanya si Surti ya kan. Karena saking cintanya apapun kehendak Surti, apapun kemauan Surti, apapun yang diminta Surti dikasihnya. Ya, dituruti. Nah, suatu saat tetangga Bejo yang namanya si Budi ya, ini melihat si Surti pas di lampu merah dibonceng sama orang lelaki. Akhirnya karena penasaran direkam lah ya, tanpa pengetahuan si Surti direkam, ternyata Surti dibonceng sama yang namanya si Tejo. Nah, si Tejo ini kemudian mengajak si Surti, ternyata setelah diikuti adalah melakukan hal yang tidak senonoh. Karena si Budi ini sayang kepada Bejo karena sebagai seorang tetangga, sebagai teman dekat juga, maka diingatkanlah Bejojo, calon istrimu namanya si Surti itu nggak beres loh. Itu kayaknya dia itu selingkuh ini itu. Akhirnya iya Pak, tengokkanlah video tersebut ya, ditengokkan bukti-buktinya, ditengokkan sampai adegannya pun ditengokkan gitu loh ya, seumpama ini kan. Kalau si Bejo ini adalah orang yang cerdas, yang akalnya waras, pasti dia akan terima kasih pada si Budi. Makasih Budi ya atas infonya, besok biar aku selidiki dia, diselidikinya lah. Selidiki sampai ketemu hasil dari penyelidikan tersebut. Akan tetapi kalau si Bejo ini adalah orang yang otaknya nggak waras, nggak cerdas ya, akalnya nggak sehat, logikanya nggak main, pasti marah kepada si Budi. Ngapain sih kamu? Ini tuh kamu jangan-jangan kamu pengen ngambil Surti juga ini itu dan lain sebagainya. Itulah gambarannya semacam itu. Jadi cerdaslah ketika kamu menerima info. Jangan kemudian kamu marah kepada yang ngasih info. Selidiki terlebih dahulu gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam NKRI.